Di zaman internet sekarang ini, sebuah kutipan itu bisa punya nasib yang aneh banget ya. Dia bisa jalan-jalan jauh dari aslinya, kehilangan konteks, dan kadang maknanya jadi beda total. Dan kalau ngomongin soal ini, salah satu korban paling seringnya ya Charles Darwin. Yuk kita lihat salah satu contoh yang paling populer. Pasti pernah dengar kan? Atau mungkin lihat di-share di mana-mana. Yang kuat bertahan, yang lemah binasa. Kedengarannya keren, sangar dan seolah-olah langsung ngerangkum semua ide Darwin soal alam yang kejam. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi menarik. Gimana kalau saya bilang, kalimat yang kayaknya jadi inti pemikiran Darwin itu sebenarnya bukan dari mulut Darwin sama sekali. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya ini bisa sampai kejadian. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal lihat gimana sebuah ide keren bisa jadi melenceng jauh. Ini tuh persis kayak main telepon rusak atau bisik berantai gitu loh. Informasi pindah dari satu orang ke orang lain, dan di setiap langkahnya, ada aja yang berubah. Jadi awalnya, ada sebuah ide orisinal, gagasan yang penuh nuansa, hati-hati, lengkap dengan semua konteksnya. Persis seperti yang dimaksudkan oleh si pemikirnya, masih murni. Terus ide itu mulai menyebar. Nah, biar gampang diingat atau biar keren pas di-share, idenya dipotong-potong, disederhanain. Mungkin intinya masih ada, tapi detail-detail kecil yang penting, ya mulai hilang di proses ini. Dan inilah hasil akhirnya. Ide yang tadinya kompleks dan penuh pemikiran, berubah jadi slogan yang catchy, gampang viral, tapi maknanya udah jauh banget dari aslinya. Saking seringnya diulang-ulang, slogan ini jadi kayak fakta yang nggak bisa dibantah lagi. Oke, sekarang mari kita geser fokus kita. Yuk, kita kenalan sama sosok di balik semua mitos ini. Siapa sih Charles Darwin yang sebenarnya, sebelum namanya jadi sebesar dan sesering ini disalahpahami? Percaya nggak, Darwin muda itu nggak langsung jadi ilmuwan revolusioner loh. Dia pernah coba jadi dokter, ternyata nggak tahan lihat darah. Lucunya, justru pas dia belajar teologi, kecintaannya sama alam malah tumbuh subur. Dan dari situlah dia memulai perjalanan yang mengubah hidupnya di atas kapal HMS Beagle. Selama 5 tahun pelayarannya, Darwin itu udah kayak detektif alam. Di Argentina, dia nemuin fosil armadillo segede mobil. Di Brasil, dia takjub sama hutan tropis yang isinya macem-macem banget. Tapi, petunjuk terbesarnya ada di sini, di Kepulauan Galapagos. Dia sadar ada pola-pola aneh. Burung di satu pulau kok sedikit beda ya sama yang di pulau sebelahnya? Nah, ini nih awal dari pertanyaan besarnya. Coba perhatiin deh. Darwin ngelihat kalau paruh burung-burung finch di tiap pulau itu beda-beda. Kayak udah dirancang khusus buat jenis makanan yang ada di sana. Ini mirip kayak kita punya sendok sup, sendok teh, sendok makan. Tiap alat punya fungsi spesifiknya sendiri. Pengamatan yang kelihatannya simpel ini ternyata jadi salah satu potongan puzzle terpenting dalam teorinya. Setelah bertahun-tahun ngumpulin bukti dan nyusun semua potongan puzzle tadi, Darwin akhirnya merumuskan satu ide besar yang sangat kuat. Ide yang kita kenal sekarang sebagai evolusi melalui seleksi alam. Jadi, apa sih intinya? Gini, seleksi alam itu bukan soal pertarungan brutal siapa yang paling kuat. Anggap aja ini kayak proses penyaringan yang terjadi pelan-pelan banget. Alam secara pasif memilih sifat mana yang paling cocok. Ingat ya, cocok, bukan paling kuat, untuk bisa bertahan di waktu dan tempat tertentu. Cara kerjanya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel ini. Pertama, selalu ada variasi. Kedua, lingkungan yang menyeleksi. Dan ketiga, sifat-sifat yang lolos seleksi itu diwariskan. Bayangin aja ini kayak update software yang terjadi bertahap dari generasi ke generasi. Atau kayak resep masakan keluarga yang diubah sedikit demi sedikit selama ratusan tahun sampai akhirnya rasanya beda jauh dari resep aslinya. Waktu bukunya terbit, wah, dampaknya luar biasa. Gagasannya kalau manusia itu cuma salah satu cabang di pohon kehidupan, bukan ciptaan yang terpisah, itu benar-benar menantang pemikiran di zamannya. Dan Darwin sendiri itu sebenarnya bukan tipe orang yang suka ribut di depan umum. Diskusi-diskusinya itu kebanyakan lewat surat menyurat dengan ilmuwan lain. Ini nunjukin kalau sains itu ya sebuah percakapan, bukan sekedar pernyataan mutlak. Oke, sekarang kita sampai di bagian favorit saya, bongkar mitos. Yuk kita luruskan beberapa kesalahpahaman yang paling sering kita dengar soal Darwin dan evolusi. Siap? Ini dia nih, biang kerok kesalahpahaman terbesar. Dan ironisnya, istilah survival of the fittest itu bahkan bukan ciptaan Darwin. Orang sering ngira fittest itu artinya yang paling kuat, yang menang berantem. Padahal fittest itu artinya paling cocok. Contohnya nih ya, serangga yang jago kamuflase bisa jadi lebih fit daripada singa yang kelaparan. Ini bukan soal kekuatan, tapi soal seberapa pas kamu dengan lingkunganmu.
Nah, ini juga sering banget salah kaprah. Darwin tidak pernah bilang manusia berevolusi dari monyet yang kita lihat sekarang. Gagasannya adalah manusia dan kera modern itu kayak sepupu jauh. Kita kan nggak berevolusi dari sepupu kita, iya kan? Kita itu sama-sama punya nenek moyang yang sama di masa lalu yang jauh banget. Perbedaannya tipis, tapi maknanya penting banget. Satu lagi salah paham yang umum, yaitu ngelihat evolusi kayak tangga yang lurus ke atas, terus puncaknya ada manusia. Padahal, ide Darwin yang sebenarnya jauh lebih keren. Lebih mirip pohon raksasa yang bercabang ke segala arah. Nggak ada yang namanya puncak atau tujuan akhir. Setiap cabang, setiap ranting adalah kisah suksesnya masing-masing. Oke, kita sampai di bagian akhir. Setelah kita meluruskan semua ini, pertanyaannya jadi balik lagi. Kalau bukan salah Darwin, terus salah siapa dong semua kesalahpahaman ini bisa muncul dan bertahan? Ini pertanyaan yang penting buat kita renungkan bareng-bareng. Kenapa ya ide-ide yang keliru ini kok kayaknya susah banget hilangnya, padahal udah lebih dari 150 tahun berlalu? Sebagian besar jawabannya ternyata ada di cara kerja otak kita dan kebiasaan kita di era digital ini. Kita, manusia, itu cenderung suka penjelasan yang simple, cerita yang dramatis, dan ngaku aja deh, kita sering banget nge-share sesuatu tanpa ngecek sumber aslinya. Jauh lebih gampang kan nyebarin satu meme daripada baca satu buku tebal? Jadi, pada akhirnya, ini bukan sepenuhnya salah Darwin. Kesalahpahaman ini lahir dari kita semua, dari kebiasaan kita dalam mencerna informasi. Pelajaran terpentingnya mungkin adalah, tanggung jawab itu ada di kita. Untuk selalu bertanya, untuk memeriksa sumber, dan untuk melihat lebih dalam lagi sebelum kita menelan mentah-mentah sebuah slogan.